Wabarakatuh. Nah, Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di grup webinar ya, yaitu seminar pelatihan PPMI. Jadi ini adalah webinar PPMI Riyadh yang kedua dengan tema menulis jurnal ilmiah bereputasi internasional, susahkah? Insya Allah nanti kita akan mengundang narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Ainul Yakin. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama perkenalan host, yang kedua adalah perkenalan dari Dr. Ainul Yakin, yang insya Allah sedikit CV-nya akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah inti acara, yaitu webinar yang akan dibawakan oleh Dr. Ainul. Terus kemudian yang sesi keempat adalah sesi tanya-jawab, dan yang kelima adalah penutup. Jadi sebelum kita mulai, malah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ya, ini perkenalan host terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Latif Arifuddin. Ya, saya mahasiswa S2 di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Dan saya sekarang juga sebagai seorang peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kantor saya ada di Yogyakarta. Kemudian, mungkin itu aja ya perkenalan dari saya sebagai host. Insya Allah akan saya pandu acaranya sampai selesai. Jadi teman-teman sekalian mohon jangan keluar dulu gitu kan, karena nanti link presensi akan kita bagikan ketika akhir sesi ya. Jadi nanti mohon rekan-rekan semua mengisi presensi, karena itu nanti yang akan kita jadikan dasar untuk membuat sertifikat ya. Terus kemudian memasuki acara selanjutnya, yaitu sedikit perkenalan mengenai siapa sih ini Dr. Muhammad Ainul Yakin itu ya. Jadi beliau ini adalah rekan saya di King Saud University juga, dan beliau baru saja menyelesaikan S3-nya di UIN Malang ya. Barusan aja lulus bulan ini ya Pak Dokter ya. Nah beliau itu dulu S1-nya ada di UIN Malang, kemudian S2-nya di UIN Yogyakarta, kemudian S3-nya beliau di UIN Malang juga. Dan saat ini pun beliau juga merupakan seorang mahasiswa juga, masih mahasiswa dan peneliti di King Saud University, yaitu di Tadrib Mu'alimin ya. Jadi untuk menutur non-Arab, Fakultas Bahasa Arab King Saud University. Beliau juga sudah menulis banyak jurnal dan paper. Nah nanti di sini insya Allah beliau yang akan sedikit memberikan ilmunya kepada kita gitu kan, karena waktunya terbatas gitu kan, kita punya waktu 1,5 jam untuk beliau mengisi, jadi tidak bisa memberikan banyak, dan ini hanya sebagai awalan aja supaya rekan-rekan yang ada di webinar ini, di grup webinar ini mengetahui gimana sih caranya bikin jurnal internasional yang bereputasi lagi gitu kan. Jadi nggak masuk ke jurnal yang abal-abal, karena banyak juga ya jurnal yang predator istilahnya, atau jurnal abal-abal, sehingga percuma gitu kita submit tapi kita nggak dapat nilai. Apalagi kalau nanti teman-teman menjadi seorang pegawai negeri dan jabatan fungsionalnya adalah peneliti, nilai dari paper itu sangat penting sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya serahkan kepada Dr. Muhammad Ainul Yakin. Silakan Pak Dokter. ya, tes suara. Dengar suara saya? Ya, dengar Pak Dokter. Gimana kabarnya Pak Dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang saya hormati ya, Ketua PPMI Arab Saudi, Mas Ridho, juga salah satu mahasiswa di King Saud University. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PPMI Riyadh, Mas Faisal ya, yang baru terpilih sekitar beberapa bulan yang lalu, yang semangatnya luar biasa. Yang saya hormati Mas Latif Arifuddin, Wong Jogja, ya. Luar biasa beliau ini peneliti di Badan Nuklir
Badan Nasional Negeri di Yogyakarta. Dan para Zoomnya ya, sore ini waktu Indonesia jam 4 sore, waktu Arab Saudi jam 12 siang ya. Kita ngobrol santai aja tentang bagaimana sih menulis jurnal ilmiah yang bereputasi dan internasional. Saat ini memang coba saya tampilkan slide-nya. Ya, saat ini memang akademisi dan non-akademisi diwajibkan menulis tentang jurnal. Baik itu dosen dan peneliti itu wajib menulis jurnal. Bahkan di dosen atau karir akademisi di perguruan tinggi, ini wajib mulai pengajuan jafung atau jabatan fungsional. Dosen yang misalnya baru lulus S2 harus memiliki artikel yang sudah terbit di jurnal atau open journal system. Yang kedua, untuk bisa menjadi guru besar, ya karena karir dosen terakhir itu adalah menjadi guru besar, itu juga harus memiliki artikel jurnal yang sudah terbit di open journal system. Nah, ini coba saya menulis tema tentang webinar strategi penulisan jurnal ilmiah internasional yang bereputasi. Ini diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, PPMI Riyadh, Arab Saudi, Sabtu 12 September, pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Temanya ada 3 yang perlu kita bahas kali ini. Yang pertama adalah seluk-beluk mengenai penulisan jurnal ilmiah. Yang kedua, cara mengetahui pencarian referensi dan publikasi jurnal. Yang ketiga, tips dan trik submit jurnal agar lolos publikasi. Yang poin 3 nanti kita langsung praktek bagaimana submit jurnal dan bisa terpublikasi. Saya awali dengan apa itu jurnal. Jurnal ini merupakan publikasi yang bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Ada jurnal yang terbitnya 1 tahun 2 kali. Kalau di Indonesia itu ada 2 semester, ada 6 bulan sekali. Itu jurnal yang baik, ya, yang bagus. Kemudian pada umumnya juga memiliki cakupan materi yang luas, namun padat, juga lebih isinya lebih memberikan kebermanfaatan atau pengetahuan pada orang lain. Kemudian tujuan pembuatan jurnal. Tujuan pembuatan ini adalah untuk mengembangkan sebuah riset atau penelitian yang telah ditulis, serta acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Jadi teman-teman menulis jurnal itu sebenarnya juga khairun nas anfahum linnas. Kalau zaman dahulu itu tidak ada, setelah orang menulis maka ditaruh di perpus, ya, sangat klasik. Kalau sekarang zamannya harus dipublikasi atau disitasi oleh banyak orang lain. Kemudian sistematika penulisan artikel ilmiah. Ya, jadi ada 8 sistematika. Yang satu persatu. Yang pertama adalah judul. Ya, ini judul. Jadi setiap jurnal, judul ini harus memiliki judul yang jelas. Ya. Kemudian padat, singkat, dan misalnya saya konsentrasinya di pendidikan bahasa Arab, itu sangat luas. Misalnya tentang kurikulum, kita lebih spesifikasi. Jadi kalau teman-teman suka tentang kurikulum, maka untuk menentukan judul juga yang pertama harus banyak membaca artikel-artikel lain. Nanti coba kita langsung praktek bagaimana mencari indeksasi atau referensi yang terbitkan oleh jurnal. Kemudian nama. Nama ini ya kalau ada berkolaborasi dengan tim yang lain maka juga harus ditulis semua tanpa gelar akademik. Biasanya kan teman-teman ada banyak artikel yang ditolak oleh jurnal-jurnal
yang berreputasi internasional itu mencantumkan gelar akademik seperti doktor, profesor, dan magister atau sarjana, itu tidak boleh dicantumkan, harus nama asli. Misalnya Latif Arifuddin, cukup itu aja. Jadi gelar akademik nggak berfungsi di sini, di penulisan artikel jurnal. Serta lembaga. Kalau teman-teman sekarang ada di Riyadh, nah ini sangat dapat poin ya, dapat poin. Misalnya Mas Latif ini magister di King Saud University ya, Riyadh. Jadi kalau misalnya Mas Latif atau teman-teman lain itu menulis di artikel jurnal yang di Indonesia itu sangat membantu sekali. Kenapa? Karena ada autor atau penulis dari luar Indonesia. Ini disebut dengan jurnal internasional. Jadi ciri-ciri jurnal internasional itu autornya tidak secara nasional saja. Misalnya ada 10 artikel, itu semuanya nasional. Ini belum cukup untuk disebut namanya jurnal internasional. Nah, karena nanti begitu diterbitkan, misalnya Mas Latif Arifuddin, afiliasi di mana ya? Di King Saud University. Prodinya apa, jurusan apa, serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. Umumnya itu mencantumkan email. Tujuannya apa? Biar atau penulis-penulis lain itu bisa menghubungi penulis artikel ini dengan menghubungi email. Jangan cantumkan HP, nanti di japri nanti kalau di WhatsApp ya. Ya, alamat resminya di email. Kemudian abstrak. Ya, jadi judul, nama, abstrak. Abstrak ini sangat ringkas ya, jadi tidak usah terpilih-pilih, ya isinya juga yang pertama juga tujuan penelitiannya yang dilakukan itu tujuannya apa, ya kemudian kedua menggunakan metodologi apa, gitu kan. Karena disebut jurnal ilmiah itu ya harus ada metodologi penelitiannya, baik itu secara kualitatif atau kuantitatif atau studi kepustakaan, ya kan. Dan kemudian setelah metodologi hasil penelitian. Ini cukup itu aja tentang isi abstrak ini. Jadi cara mudah untuk menulis abstrak ini adalah mengutip poin-poin penting di setiap bagian jurnal. Itu aja supaya tujuannya untuk pembaca lain itu biar jelas. Kemudian kata kunci ya. Kata kunci ini sebanyak sampai 3 sampai 5 kata aja itu cukup diambil karena di abstrak itu pasti ada kata kuncinya. Kemudian pendahuluan. Nah, kalau sudah judul misalnya tadi saya sebutkan mau menulis tentang kurikulum yang lagi ramai kemarin itu di Kementerian Agama, revisi kurikulum itu, boleh itu diteliti dan bisa diterbitkan di jurnal. Gitu kan. Nah, ini pendahuluan, ini berisi latar belakang mengapa peneliti ini melakukan penelitiannya. Kenapa? Uraian permasalahannya akan diteliti apa saja, dikaitkan dengan teori. Nah, nanti tergantung template jurnal. Kalau template jurnalnya itu mintanya model footnote atau endnote, nanti bisa disesuaikan dengan template jurnal. Nanti kita langsung praktek di sana. Dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian ini. Makanya ada spesifikasi keilmuan. Kalau misalnya Mas Latif tentang kenukliran, ya hasil itulah yang harus ditulis ya. Kalau misalnya di karir akademisi tidak menulis jurnal itu sangat rugi sekali ya teman-teman. Sangat rugi sekali. Atau teman-teman di sini sedang menulis skripsi atau tesis misalnya atau disertasi, itu bisa dimodifikasi bahasa saya. Dimodifikasi untuk bisa menjadi karya tulis jurnal ilmiah. Karena skripsi itu karya ilmiah. Tesis juga karya ilmiah, disertasi karya ilmiah karena ada metodologinya. Baik itu studi kasus atau case studies atau studi kepustakaan atau yang bersifat kuantitatif. Itu karya ilmiah. Karena tesis itu kan biasanya sampai 100 lebih halaman. Kalau jurnal itu kan butuh maksimal misalnya 10 sampai 15 halaman. Maka bagaimana si peneliti ini memodifikasi hasil-hasil penelitian yang sudah diteliti itu menjadi artikel ilmiah jurnal. Kemudian metode penelitian. Nah, tadi saya sebutkan bahwa jurnal ilmiah itu harus ada metodologi penelitiannya. Kalau tidak ada metodologi itu tidak disebut dengan ilmiah. Ya. Baik itu, ini bisa menjelaskan tentang bagaimana percobaan yang dilakukan oleh peneliti, menjelaskan desain penelitiannya,
kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan apa, atau adawat instrumen instrumen penelitiannya misalnya al-mulahadah, observasi, atau al-muqabalah, interview misalnya, kemudian al-wasaik, atau dokumentasi misalnya. Ini ada 3 kalau kualitatif ya, al-manhaj al-waswi, kalau misalnya al-manhaj al-kami, kuantitatif itu ditambah dengan al-istibanat atau kuesioner ya. Nanti bisa ditambah di situ. Atau al-dirasah al-kitabiyah atau misalnya dirasah studi pustaka. Itu nanti disebutkan di sini. Maka juga penulis jurnal ini menggambarkan lokasi penelitiannya, kalau case studies, ini atau menjelaskan proses penelitian yang dilakukan di lapangan. Kemudian pembahasan. Ya, pembahasan ini dapat dibagi menjadi beberapa subbagian, penulis lebih 4 sampai 6 halaman atau bisa terserah tergantung template jurnal. Dalam pembahasan ini, kalau misalnya ada template jurnal itu nanti menyebutkan kajian teori, maka juga harus disebut kajian. Kalau tidak ada, maka masukkan di pembahasan. Biasanya kalau jurnal internasional yang bereputasi, mereka tidak ada poin kajian teori, tapi dia langsung masuk ke pembahasan. Kalau ada hasil dan pembahasan, kalau hasil itu pasti peneliti atau autor jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena hasil berupa angka, rumus dan sebagainya. Nah ini kalau tidak ada kajian teori maka dimasukkan di sini. Jadi ini yang sebut tadi adalah hasil penelitiannya dengan model atau teori yang diaju. Jadi kalau misalnya template jurnalnya itu mintanya itu ada subbagian adalah kajian teori, maka juga harus disebut dengan kajian teori. Ini terkait tentang pembahasan. Jadi pembahasan ini jangan keluar dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Kemudian kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini ya pembuktian hipotesis kalau ada kuantitatif atau asumsi sementara dari penelitian itu diringkas mohon informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan apa yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulan ini harus juga sesuai dengan masalah yang diajukan oleh peneliti. Kemudian daftar pustaka. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka ini sebetulnya nama pengarang ya. Kalau kita di Indonesia itu nama dibalik, misalnya Latif Arifuddin itu Arifuddin, Latif kan gitu, misalnya dibalik itu misalnya. Jadi ini sangat teknis sekali, bisa lihat di hasil-hasil riset atau artikel yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian masuk ke tema kedua. Nah, jadi teman-teman ya coba sebelum masuk ke tema kedua, jadi jurnal ilmiah itu sangat simpel. Jadi hasil skripsi jangan sampai dibiarkan begitu saja. Segera dimodifikasi untuk menjadi jurnal ilmiah dan dipublikasikan. Kenapa kok saya sarankan segera diterbitkan? Khawatirnya 5-10 tahun, jika skripsi teman-teman saudara Bapak Ibu ini tidak diterbitkan secara online, bisa jadi diklaim karya orang lain. Ini yang kita khawatirkan, karena sekarang ada teknologi UJS itu Open Journal System. Nanti kita praktek di akhir bagaimana melihat artikel-artikel sudah diterbitkan di indeks-indeksasi di beberapa indeks yang sudah diterbitkan. Jadi segera dimodifikasi dan harus juga diterbitkan. Kemudian tema kedua yaitu cara mengetahui pencarian referensi dan publikasi jurnal. Ada banyak indeks yang sangat mudah didapatkan untuk mencari referensi di beberapa di Indonesia, misalnya Google Scholar, ya. Kemudian DoAJ, Sintaristek Dikti, Moraref punya Kementerian Agama RI, kemudian Garuda Ristek Dikti atau Scopus dan lain-lain. Kalau di Saudi itu disediakan adalah Al-Maktabah Ar-Raqmiyah As-Saudiyah. Itu adalah Saudi Digital Library. Jadi SDA atau SDL ya, Saudi Digital Library itu sangat bermanfaat. Saya membuka di sini sudah nggak bisa. Gitu. Ternyata hanya bisa dibuka di sana. Jadi di SDL itu teman-teman sangat lengkap. Masuk pakai NIM mahasiswa dan password menggunakan seperti membuka educate mahasiswa di KSO itu. Itu ada namanya ProQuest. Ya. Ada indeks ProQuest. Itu ProQuest itu hasil disertasi sedunia. Itu sangat bermanfaat untuk peneliti-peneliti yang membutuhkan referensi yang terupdate.
Kemudian ada juga di SDL itu ada kalau nggak salah, kalau bahasa Arab di Al-Manjumah. Ya, biasanya saya langganan di Al-Manjumah di situ. Ada dosen-dosen KSU yang menulis di situ, yang sudah diterbitkan artikel-artikelnya di situ. Khususnya yang karena saya di Fakultas Bahasa Arab, di situ banyak dosen-dosen yang telah menerbitkan artikel di Al-Manjumah itu. Jadi teman-teman di KSU itu sangat difasilitasi betul di Saudi, ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. WiFi juga full ya di situ. Ya, jadi coba kita lihat bagaimana sih melihat tentang Google Scholar-nya. Jadi kenapa saya sebutkan yang pertama Google Scholar. Jadi Google Scholar itu bagi penulis pemula ya. Pemula jangan, ya intinya kalau mau menulis artikel jurnal jangan merasa egonya ditinggikan. Ini artikel saya sendiri, belum pernah diterbitkan oleh orang. Itu nggak boleh begitu. Jadi sekarang sudah teknologi yang sangat maju. Jadi coba kita cari tentang di Google Scholar. Ya ini pemula. Jadi kalau pemula jangan merasa ini saya belum pernah artikel saya belum pernah diterbitkan orang. Atau bahkan skripsi teman-teman yang belum diterbitkan sampai sekarang, jangan-jangan sudah diterbitkan oleh orang lain. Nah itu yang kita khawatirkan. Coba kita cari tentang di Google Scholar ya. Coba Google Scholar. Coba saya stop dulu. Sebentar. Nah, kita masuk di Google, ketik aja di Google. Nah, ini Google Scholar, kita keluar ya. Kita Google Scholar. Nah, kita cek. Google Scholar itu ya bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Cendekia. Kalau muncul Scholar ini pakai bahasa Inggris atau Google Cendekia. Itu. Coba tentang saya tadi kurikulum bahasa Arab di Indonesia. Siapa aja yang pernah menulis? Kita searching, coba. Nah, di sini kalau ada tampilannya di paling atas ini adalah citasinya paling banyak atau sudah banyak dilihat oleh orang lain. Jadi kalau semakin ke bawah ini semakin remang-remang kalau bahasa di orang Jogja. Jadi misalnya kita lihat sini, tantangan dan prospek pendidikan bahasa Arab di Indonesia misalnya. Ini yang mendirikan uinjakarta.ac.id. Ini full text, jadi gratis ya teman-teman. Jadi kita buka coba di sini. Nah, kita buka di sini. Ya, ini menerbitkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisnya Muhbib Abdul Wahab. Tantangan dan judulnya Tantangan dan Prospek Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini artikelnya. Jadi kalau mau mensitasi ini cukup di repository ini atau artikel ini. Jadi bisa inilah di sini ada view open ini. View open. Jadi ini kan banyak artikel yang sudah diterbitkan. Ini bisa bahan referensi. Jadi kalau mau bahan referensi ini pakai bahasa Arab abstraknya ya kan. Jadi kenapa kok abstraknya pakai bahasa Arab? Mungkin template-nya minta bahasa Arab. Biasanya umumnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kalau berbasis internasional pakai bahasa Inggris ya. Jadi ini buat referensi. Kalau misalnya template jurnalnya mintanya menggunakan footnote, maka ini harus di-blok dan di-copy. Taruh di misalnya mau ngambil ini kan prolognya pendahuluan. Ini full text bisa di-download. Full text dan gratis. Jadi yang paling mendasar adalah di Google Scholar-nya. Di Google Scholar. Mana tadi ya? Ini. Ya. Itu tentang Google Scholar ya. Coba tadi saya sebutkan DoAJ misalnya. Di DoAJ. DoAJ itu directory, sebentar. DoAJ. Ya. Ini directory of open access journal. Ini kan. Kita buka. Kita buka di sini. Ini searching aja tentang misalnya
Tentang apa? Tentang pembelajaran bahasa Arab misalnya. Pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini sudah banyak. Ini semua di sini adalah terbitan jurnal. Makanya tadi saya sarankan kalau teman-teman punya karya ilmiah, segera dimodifikasi dan dikirim di jurnal. Nah, ini pengembangan media pembelajaran Al-Quran berbasis Android di TPK Al-Falah Semarang. Misalnya saya punya judul tentang ini, tapi belum banyak menulis, ternyata sudah ada ditulis di sini. Ini full text, jadi tinggal klik aja full text-nya di sini, tinggal full text di sini, dan ini gratis ya. Yang menerbitkan siapa? Ini. Nah, jadi kalau ini jurnal, maka ini ada ISSN-nya, serial number-nya. Ini resmi. Kalau ini kan print. Kalau ini ini elektrik. Jadi dia menerbitkan secara online ini resmi. Kenapa kok resmi? Karena ada dua ini. Dia menerbitkan secara cetak juga bisa, karena ini P, print, ISSN-nya. Ada elektrik ISSN. Kalau jurnal tanpa ada dua ini, dia jurnal abal-abal. Itu intinya. Jadi kalau ada serial number ini diterbitkan oleh LIPI Indonesia, maka ini sudah resmi. Dia berhak menerbitkan secara E dan secara B. Nah, contohnya jurnal yang saya kelola di sini yang Mas Latif sebelah ini. Nah, ini karena sudah terakreditasi, maka di sini punya ISSN, printed ISSN, kemudian ISSN online. Coba kita buka linknya. Nah, kita nanti akan terhubung di Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI. Nah, ini resmi. Karena apa? Kalau jurnal tidak ada ini, maka juga itu disebut jurnal abal-abal. Di sini tadi saya klik di sini, ini jurnal UNES. Nah, ini penulisnya. Nah, ini kan tidak ada gelar ya. Baik itu doktor, baik magister atau profesor, semua tidak ada gelar. Semua nama asli. Ini UNES Semarang semua. Ini abstraknya. Kalau kita mau lihat full teksnya di sini, PDF-nya. Jadi mereka otomatis mendownload di sini. Otomatis terdownload. Nah, tujuannya untuk mendownload ini apa? Untuk membandingkan, untuk menambah judul referensi. Semakin teman-teman menulis artikel itu semakin banyak referensinya, baik itu di jurnal atau buku atau jurnal online seperti ini yang sudah jelas online ini, maka semakin banyak diterimanya oleh jurnal lain, gitu. Nah, ini template-nya begini. Mintanya abstrak, kemudian ada tadi saya sebutkan pendahuluan, kemudian metodologi penelitiannya, ini kan. Jadi menggunakan apa, kemudian nah ini hasil dan pembahasannya, jangan hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, sudah selesai. Jadi nggak seribut ini berapa halaman, paling cuma 8 sampai 10 halaman ini mungkin ya. Dan kemudian daftar pustaka yang sudah saya buat tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan jurnal ilmiah dan mencari indeks yang baik dan benar, gitu ya. Oke, kita masuk ke tema selanjutnya tentang ya. Jadi tadi sudah cara mengetahui pencarian referensi dan publikasi jurnal sudah. Kemudian nomor 3 tadi mana? Ini sudah ya. Ini teman-teman bisa tahu Sintarista Dikti. Kalau Sintarista Dikti ini punya Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saya sebutkan di Indonesia saja. Jadi kalau teman-teman di Saudi tadi itu ada yang namanya SDL ya. SDL atau Saudi Digital Library, itu sangat bermanfaat. Di sini nggak bisa dibuka, sudah saya coba. Kalau Sintarista Dikti coba kita praktekkan biar teman-teman tahu. Ada jurnal yang sudah terindeks. Di Sinta itu ada 6 tingkatan ya. Sebentar saya masuk. Ini waktu sampai jam berapa Mas Latif? Santai ya? Sampai jam 5:15, Pak Dokter. Masih lama, masih 45 menit ya. Masih lama. Oke, kita praktek di Sintaristek Dikti ya. Sintaristek Dikti. Ini kita masuk. Mana tadi ya?
Kita ketik Sintaris. Jadi saya sebutkan tadi di Indonesia itu ada 6 tingkatan akreditasi. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi kalau punya saya ini masih Sinta 5 ya. Akreditasi masih Sinta 5. Gimana sih cara mengetahui itu akreditasi di sini? Kita klik aja Sinta S5. Masih S5 ya, masih jauh ya. Kalau Sinta 1 itu sudah terindeks Scopus misalnya. Nah, ini resminya, jadi langsung terkoneksi di Sinta 5. Nah, jadi kalau misalnya dosen yang menulis di jurnal ini yang sudah terakreditasi, maka nilai kumulatifnya itu tinggi, minimal ada 20 kun. Jadi kalau misalnya syarat menjadi ada jabatan-jabatan di dosen yang saya tahu itu ada yang pertama asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, dan yang terakhir adalah guru besar atau profesor. Profesor itu enggak sekolah, jadi ada penghargaan lah. Jadi tidak sekolah. Jadi pendidikan tinggi, ya terakhir adalah doktor S3. Jadi kalau asisten ahli, maka cukup teman-teman bisa menulis di jurnal yang tidak terakreditasi juga nggak apa-apa, atau terakreditasi juga nggak ada masalah. Nah, ini Sintaris Dikti. Jadi kalau sudah masuk Sintaris Dikti, coba kita lihat home Sintaris Dikti. Atau langsung ke jurnal ya. Jurnal ini kan. Jurnal misalnya artikel saya terbit di sini update linguistik, misalnya update linguistik ya. Ada ya. Enggak ada. Kita langsung masuk Sinta 1 di sini. Ini ada UGM ya, dekatnya Mas Latif ya. Nah, dia sudah Scopus ya, kalau S1 itu pasti Scopus. Kemudian kalau ya ciri-cirinya jurnal internasional itu ya editorial timnya itu dari beberapa negara, misalnya Malaysia, Saudi atau Kanada dan sebagainya, dan juga penulisnya juga dari banyak dari luar. Maka juga dan indeksnya paling penting adalah di indeksnya di di Scopus. Scopus itu luar biasa, anunya tinggi sekali. Poin untuk peningkatan jabatan fungsi di dosen ya. Ini Sintaris Dikti ya. Jadi ada S1 tadi disebutkan, S2, S3, S4, S5 dan S6 gitu kan. Jadi beberapa tingkatan ini memang kita mengajukan secara resmi di Arjuna. Arjuna itu akreditasi jurnal nasional ya. Jadi direview oleh beberapa tim review di sini, Kemenristek, dan juga nanti bisa diterbitkan di di email masing-masing kalau sudah terakreditasi. Jadi kalau sudah terakreditasi, paling tidak seperti jurnal saya ini, paling tidak adalah rumahnya sudah rapi. Rumahnya sudah rapi dan ini sudah jelas ISSN-nya, online-nya juga jelas, ini sertifikatnya, jadi rumahnya sudah jelas. Ini artikelnya yang bisa di-download, gitu kan. Kemudian terbitnya secara berkala, gitu kan. Jadi ini 1 tahun 2 kali, Agustus sama April, karena sudah Agustus sudah kemarin kita terbitkan. Jadi itu tentang pencarian referensi di beberapa jurnal. Kemudian kita masuk nah ini ya, tips dan trik submit jurnal agar lolos publikasi. Jadi kita langsung praktek di link beberapa jurnal. Yang pertama, cari jurnal yang sudah terbit secara open journal system. Gitu kan. Kemudian
cari disinteresiti tadi sudah kita lihat disinteresiti, kemudian bagaimana cara submit di OJS, kemudian 4 menghubungi kontak yang tertera di di jurnal. Nah, jadi coba kita sebelum cari jurnal, misalnya kita lihat di mana ya? Jadi Sintaristik misalnya ini punya IAIN Salatiga misalnya. Ini Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies ya. Ini kita lihat jurnalnya. Kita lihat jurnalnya, kita langsung ke websitenya. Tapi ini sudah tinggi ya. Coba kita dari tinggi dulu nanti ke pemula terakhir itu nggak masalah. Jadi kalau teman-teman sudah sering menulis, ya, kalau awal masih pemula jangan ke sini dulu ya. Saran saya yang dasar-dasar dulu, pengalaman dulu direview, direvisi, kemudian kalau sudah kebiasaan ya coba kita submit di sini. Sebelum kita submit, kita lihat template jurnalnya. Nah, ini template jurnal template-nya. Dia mintanya seperti apa? Ini mungkin dia langsung mendownload ya. Dia mintanya seperti apa? Dan pasti di jurnal ini tadi sudah saya jelaskan ada judul, ada pendahuluan, ada metodologi risetnya, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulannya. Jadi kita lihat template. Template itu intinya permintaan jurnalnya seperti ini ya. Jadi kita sebagai autor atau penulis itu juga harus melihat keinginan jurnal yang akan artikel kita yang akan kita submit atau kita daftarkan. Nah, di sini mintanya ini ya. Ini karena sudah ini judulnya tadi, nama ya, abstrak, introduction, pendahuluannya, footnote-nya ini mintanya ini seperti ini. Ini karena bahasa Inggris ya, sudah Scopus. Kemudian bibliografi ini lebih simpel ya kalau sudah. Jadi semakin jurnal itu semakin bereputasi Scopus atau Sinta 1 tadi ini semakin simpel. Ini buktinya mintanya cuma ini aja. Jadi mungkin paling cuma 6 sampai 8 halaman. 6 sampai 8 halaman. Kemudian kita lihat jurnal lain. Ini terlalu tinggi ya. Atau nanti kalau mau submit, setelah lihat kemudian kita siapkan artikel kita, gitu kan? Jadi tadi mintanya tadi itu ya, kita siapkan artikelnya, bagaimana artikel kita bisa lolos dan bisa submit. Nah, cara submit kita lihat bagaimana submitnya. Gitu. Sebelum ke submit, ya, supaya artikel kita dipublikasi, maka kita kontak dulu si editor in chief-nya atau ketua redaksi lah bahasanya itu ya. Ketua redaksinya ini pasti kan ada ya kontak pasti ada di semua jurnal pasti ada. Kalau salah ada jurnal tidak ada kontaknya itu remang-remang namanya pasti ada lah, kita kontak dulu ke ini atau ini kan dia menyentuhkan HP dan email, kita kontak apa tujuannya untuk komunikasi agar artikel kita diperhatikan. Jadi sebelum submit itu harus kontak. Bagaimana cara komunikasinya adalah apakah jurnal untuk isu berikutnya masih ada peluang untuk kita artikel saya dengan judul ini sebagainya. Kalau jawaban dia masih ada, kita submit. Jadi submit kita screenshot lalu kirim ke namanya ini Zaki Yudin Baidawi misalnya yang prinsipal kontaknya. Kita kirim ke situ. Tujuannya apa? Agar artikel kita untuk diutamakan, diperhatikan betul untuk bisa terbit. Ya syukur-syukur kan sudah kenal ya. Apalagi kalau sudah kenal kan bahasanya sudah sangat populer. Ya submit sudah gitu kan. Kalau belum kenal kita ikuti cara mainnya di jurnal ini. Ini tentang komunikasi, cara komunikasi. Nah, setelah misalnya ada peluang, misalnya ada jawaban, ada peluang, maka segera submit. Ya, kita cari menu submission, misalnya author, ya. Ini jadi kita cari menu ini register dulu ya, register dulu.
register. Kita ini kalau misalnya ada peluang. Kalau tidak ada peluang, sudah penuh misalnya dalam volume berikutnya, maka saran saya cari jurnal lain. Agar kenapa kok cari jurnal lain? Agar data yang kita sudah paparkan di artikel kita itu biar tidak expired. Misalnya studi kasus itu kan di tahun itu aja, tahun berikutnya kan juga ada perkembangan perubahan karena studi kasus itu bisa per jam, bisa per hari kan bisa berubah. Maka segera cari jurnal yang bersedia untuk meluang atau menerbitkan artikel kita. Nah, saya di Al-Qadiri ini juga sebagai ketua redaksi, banyak autor-autor dari kampus saya itu juga menghubungi saya mencari peluang itu. Nah, kalau misalnya saya tidak bisa ya kita kalau sudah penuh ya tidak kita terbitkan. Nah, cari ini username ya, username, password ini kita isi semua, diisi semua dan sebagainya, baru masuk ke login. Jadi kalau teman-teman cara submit itu tiba-tiba login, harus mengisi register. Registernya tujuannya untuk mengisi username dan password. Itu kan. Kalau username dan password. Nah, kita siapkan artikelnya misalnya. Atau kita coba di sini, tidak masalah, coba artikel saya submit di sini misalnya. Di Indonesian Journal of Islam and Muslim Society. Nah, jadi misalnya, maaf ini artikel saya sebentar. Saya lihatkan artikelnya saya di sini. Ada ini ya. Coba di sini saya. Nah ini selama di Riyadh kemarin itu kan KSU perkuliahannya menggunakan Blackboard. Gitu kan. Saya punya ide bahwa ini perlu dijurnalkan. Kan kita posisi di Riyadh itu kan, juga ada masalah. Jadi saya menemukan judul ini karena saya bahasa Arab, ya saya tulis dengan bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab Indonesia kan juga bahasa Inggris juga kan bahasa PBB yang resmi di jurnal internasional. Jadi saya tulis saja Taudif al-Fusul al-Iftiradiyah di istikhdamil Blackboard fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah litulab bi ghairi al-arabiyyah di qismi tadrib alimin ma'an al-lughawiyat al-arabiyyah al-fasl ad-dirasi asani di Jami'ah Malik Saud Ar-Riyadh Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Jadi artinya ini adalah implementasi ya kelas daring dengan menggunakan aplikasi Blackboard gitu kan. Karena KSU menggunakan rata-rata Blackboard gitu kan. Jadi KSU itu mengeluarkan dalil petunjuk cara menggunakan Blackboard. Nah, karena saya ini biar tidak kesulitan atau karena kita kadang ada merasa malas mau menulis dan sebagainya, saya mengajak teman saya ini. Nah, jadi teman saya membantu baik itu secara metodologi dan sebagainya. Jadi saya mengajak teman saya ini dari dosen di Yogyakarta. Jadi dia membantu misalnya di aspek metodologinya. Jadi kita kalau ada kolaborasi dengan teman lain, kita semangatnya itu keluar kembali. Ya kalau sendiri dipikir sendiri, ngolah sendiri, ditahan sendiri dan sebagainya itu proses lama juga. Jadi strategi saya ngajak teman. Nah, juga teman saya ini juga merasa diuntungkan, sama-sama diuntungkan, juga memiliki poin untuk peningkatan jabatan fungsional. Ini menjadi jurnal sebenarnya. Nah, ini kan ada al-muqaddimah, pendahuluan, al-mulakhasnya, kemudian al-muqaddimah, manhaj al-bahas, ya, metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian, pembahasan, kemudian ini pembahasannya lah ini kan cukup pendataan di KSU juga ini kan. Kemudian atau siat, kemudian ini masih masuk ke pembahasan, kemudian ini al-khulasoh atau kesimpulan ya kan. Kesimpulan. Jadi cukup diam di asrama Sakantulab itu sudah menghasilkan jurnal gitu kan, daripada main yang nggak jelas ya kita
diperjelas saja itu maksudnya, biar tidak sendirian di teman-teman di Sakanan Tulab. Kemudian Asyukur Watanau ini dari mana? Ini dari template jurnal. Karena artikel saya ini sudah masuk di jurnal mana ya? Kalau nggak salah di UI Lampung, terbit bulan Desember kalau nggak salah tahun ini. Itu terakreditasi Sinta 2, Index.ac. Jadi mereka senang. Kenapa kok senang? Karena kita submitnya itu ada di Arab Saudi. Itu kan. Jadi nanti submit itu ada autor dari luar Indonesia, itu jurnal sangat dibantu untuk peningkatan akreditasinya. Kenapa? Karena kita submit dari negara selain Indonesia. Apalagi misalnya Mas Latif Arifuddin itu kan, misalnya talib di kuliah mana itu Al-Ulum atau BIA misalnya Kolesain Jamiah Malik Saud, itu juga sangat terbantu dan itu sangat senang sekali penulis pengelola jurnalnya. Ya, jadi kita kalau nyenangkan orang itu kan dapat pahala itu. Tambah lagi artikel kita terpublikasi tambah pahala juga, kan maksudnya. Jadi pahalanya apa ya? Kalau kita, karena saya dosen di Ayal Qadiri Jember di Jawa Timur, juga nambah poin juga nanti agar bisa pengajuan misalnya saya mau ke lektor kepala itu kan juga nambah poin. Nah, ini salah satu contoh artikel saya selama ya kaum rebahan lah, jadi katanya Harare itu kan, kaum rebahan di KSU. Cara memulainya tadi itu cukup pendahuluan dan sebagainya. Jadi kita lihat template jurnal ya, template jurnalnya. Kemudian ya tadi cara submit di OJS, kemudian menghubungi kontak yang tertera. Jangan lupa ya, komunikasi dulu sebelum submit. Saya juga di UIN Lampung karena teman saya sendiri, ya, jadi bahasanya juga sangat bersahabat itu kan. Jadi cukup, wis ayo terbitkan artikel saya kalau mau, ini judulnya sebagainya. Mereka sangat terbantu. Ya. Kalau nggak kenal, pasti mereka senang dari saya. Itu saja dari saya, mungkin teman-teman bisa diskusi lah bareng ya. Ya, jadi tadi itu kesimpulannya, kalau menjadi penulis jurnal, jangan pernah merasa bahwa judul artikel saya ini yang pertama sekali dan yang pertama, belum ditulis oleh orang lain. Jangan begitu, meskipun baik itu sain atau non-sain itu, jangan pernah merasa mengutamakan ego sektoralnya untuk bagaimana saya sudah ini artikel pertama dan belum pernah ditulis. Nah, jadi coba di searching atau dicari di beberapa indeks tadi itu, kalau memang ada kesamaan, minimal ada perbedaan sesuai lokasi teman-teman itu. Blackboard di Indonesia juga banyak di PTKIN atau PTKIS yang sudah menggunakan Blackboard, tapi lokasi berbeda dan dosennya juga berbeda. Nah, itu mungkin yang membedakan antara riset kita dengan risetnya orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Mas Arifuddin. Saya kembalikan ke Mas Latif. Baik, terima kasih presentasinya Pak Dr. Ainul Yakin. Masya Allah, ini sangat mencerahkan ya, insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Dr. Ini ada satu pertanyaan di chat. Yang pertama ini, bagaimana sih trik biar artikel yang kita punya di Google Cendekia sering disitasi orang lain? Nah, monggo dijawab Pak Dr. Ya, untuk citasi itu misalnya ada KSU, misalnya ada 500 mahasiswa dengan satu WiFi, itu poinnya cuma satu. Ya, poinnya cuma satu. Misalnya teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di KSU misalnya 50 orang. Jadi 50 orang melihat satu artikel dengan satu WiFi, itu poinnya cuma satu. Tapi kalau beda-beda punya paketan sendiri, itu poinnya satu-satu. Misalnya saya di sini Malang, Mas Latif di Jogja, itu poinnya satu-satu. Atau Habib yang punya paketan sendiri. Makanya kalau misalnya sudah terbit di Google Scholar, maka segera share linknya itu melalui media-media sosial, baik itu Facebook atau grup-grup WA tertentu tentang kejurnalan, agar mereka ya minta disitasi di link ya, untuk meningkatkan sitasi. Gitu ya. Contohnya ya, coba
Coba saya contohkan ini. Ya, ini Google Scholar-nya saya ya. Ini my profil. Nah, ini Muhammad Anil Yakin. Nah, ini kan indeksasi. Kan saya sering share di media sosial. Ini 2019-2020 agak naik. Ya, ini mensitasi ini juga berpengaruh kepada kepangkatan. Misalnya mau menjadi lektor kepala guru besar misalnya, atau lektor kepala ke profesor atau guru besar. Ini berpengaruh. Karena ini nanti misalnya kita lihat judul artikel saya di sini misalnya tentang bahasa sebagai cermin sosial masyarakat. Kita buka tab baru misalnya, nah kita tab baru di blogger ya. Tahu perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Nggak bisa juga ini. Atau ini mustawiyat. Ini nggak bisa juga. Wifi-nya atau gimana ini? Ya, jadi ini yang URL-nya ini yang di-share ya. Sering share ya intinya rajin-rajin membagi ke orang lain itu. Kalau misalnya terbit jangan dibiarkan. Ya kayak YouTube lah bahasanya, YouTube share, like, komen dan apa namanya itu subscribe gitu kan. Kalau YouTube itu kan, maka kalau jam tayangnya lebih panjang misalnya juga semakin dipertimbangkan untuk diiklankan misalnya. Sama di sini cuma butuh proses banyak gitu kan. Butuh proses banyak. Tadi kalau misalnya kita searching di Google Scholar tadi ini ada artikel yang paling teratas itu paling banyak ya, di apa namanya disitasi misalnya tadi itu kayak pembelajaran misalnya bahasa Arab misalnya pembelajaran bahasa Arab. Nah ini meskipun 2009 ya, 2011 ya, kan di atas sendiri ini book kemudian ini book juga repository metode repository, remote Malang, jurnal suka, dan sebagainya. Ini karena banyak disitasi oleh orang lain. Sitasi itu maksudnya kita klik dan di-download tadi full PDF, full text-nya itu, full text artikelnya. Itu saja Mas Latif. Saya kembalikan ke Mas Latif. Oke, baik Pak Dutur. Terus ini ada pertanyaan kedua dari Pak Muhammad Syaifullah ya, asalnya Metro Lampung. Beliau bertanya, saat ini tuh banyak terjadi beberapa jurnal bereputasi Scopus bermasalah, sehingga ID Scopus pun di-delete. Bagaimana mengetahui jurnal bereputasi Scopus yang baik dan abal-abal? Nah, ini saya juga baru tahu nih Pak Dutur. Mengetahuinya itu ada aplikasi sendiri ya. Kalau di UM itu ada namanya aplikasi pendeteksian. Kadang-kadang banyak jurnal-jurnal lain yang abal-abal ya. Karena memang kalau Scopus biasanya itu terbit biasanya 1 tahun 2 kali. Kalau ada Scopus terbit 1 tahun bisa 5-7 kali itu ciri-cirinya abal-abal begitu. Jadi ciri-cirinya cukup misalnya 1 tahun misalnya 10 kali terbit itu kan. Berarti sebulan sekali terbit itu kan. Wah ini borongan itu. Itu ciri-cirinya yang sangat mendasar di situ. Jadi ciri-ciri Scopus juga continue minimal yang paling bagus adalah 1 tahun 2 kali. Ada yang 3 kali, maksimal 3 kali. Dan itu ada aplikasinya, aplikasi tersendiri untuk mendeteksi jurnal predator gitu kan. Itu Mas. Aplikasinya apa Pak? Maka saya kurang tahu, ada di UM Malang kemarin coba di searching itu aplikasinya. Itu jadi langganan, kampus langganan kayak langganan, plagiasi Turnitin, kemudian apa itu sesuai dengan permintaan kampus ya. Kampus. Jadi kalau kita mengakses nggak bisa, Jadi kita mengakses seperti Google, di Google itu juga abal-abal juga itu ada resminya lah, ada aplikasi resminya lah. Oke, baik. Sekarang coba kita buka dulu sesi penanya langsung. Silahkan biar lebih hidup ini
webinarnya ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya secara langsung? Belum. Silakan. Waalaikumsalam. Saya dari Yogyakarta, Mas. Mau tanya kepada Prof. Silakan. Jadi sekarang itu orang lagi ngejar Scopus ya, itu pertama. Karena mau naik lektor apa namanya? Lektor kepala. Nah itu apakah memang harus Scopus dan apakah misalnya tidak ada indeks yang lain selain Scopus gitu? Saya lihat beberapa jurnal di Indonesia itu ada yang terindeks Copernicus gitu. Itu bisa disebut sudah terindeks internasional belum? Beberapa jurnal itu sudah terindeks Copernicus ya. Gitu. Dan yang kedua, ada nggak kira-kira jurnal yang khusus bahasa Arab dan pendidikan ya, lughal arabiyah wa ta'limuhu wa ta'limuha gitu ya, yang itu sudah terindeks Scopus. Nah, gitu. Saya. Ya, silakan Pak Dokter dijawab. Ya, ini teman saya ini dari Jogja itu. Ya. Mas Cahya itu suhu saya kolaborasi kalau sama saya artikel. Jadi yang pertama untuk peningkatan JAVO karir dosen, untuk menjadi lektor kepala yang pertama juga harus punya ijazah S3 doktor. Ya, kedua juga belum punya ijazah S3 juga nggak ada masalah. Cuma ada syarat yang pertama adalah punya 4 artikel, minimal 4 artikel yang terindeks Scopus dan terpublikasi jurnal yang terindeks Scopus. Kalau belum dokter, kalau sudah dokter itu minimal 2 artikel yang sudah terpublikasi di jurnal Scopus. Nah, ini ada beberapa syarat untuk menjadi rektor kepala. Kalau rektor kepala ke guru besar itu juga ada tambahan, ada 7 artikel kalau nggak salah. Karena saya belum pengalaman untuk menjadi guru besar itu kan. Ya, jadi itu ada syarat-syarat itu. Kemudian yang kedua, apakah ada jurnal PBA, Pendidikan Bahasa Arab yang sudah terindeks Scopus, yang khusus ke bahasa Arab di Indonesia masih belum ada. Paling pol itu di Sinta 2. Di Sinta 2 atau di terindeks WOS itu kan. Jadi kalau sudah terindeks Scopus di UPI itu ada namanya Applied Linguistic. Nah, itu sudah terindeks Scopus tapi di Q2 bukan Q1 ya. Nah, jadi Scopus itu ada tingkatannya, ada Q1, 2, 3 dan Q4 itu kan. Kalau misalnya mau menjadi rektor kepala atau guru besar, maka minimal ada Q2 atau Q1. Jadi yang di Arab Saudi pun, di Arab Saudi, saya juga sudah men-searching, belum juga ada jurnal yang sudah terindeks. Karena memang persyaratan untuk menjadi guru besar di Arab Saudi itu berbeda di Indonesia. Ya kan? Kalau di Arab Saudi kan tidak harus dosen menerbitkan artikel di Scopus. Gitu kan. Jadi kalau di Indonesia harus terindeks di Scopus ya. Jadi memang itu persyaratan yang cukup merumitkan lah bagi kita berkarir di akademisi. Itu aja Mas Latif. Oke, baik. Kita masih ada waktu setengah jam ya Pak Dokter ya. Jadi ini nggak apa-apa ya kita sesi tanya jawab terus ya. Biar asik. Ini saya tambahkan ya. Coba ya, saya tambahkan ciri-ciri jurnal internasional ya. Coba saya share. Ya, ini ciri-ciri jurnal internasional. Kalau internasional itu ya yang pertama ada karya ilmiah diterbitkan ditulis dengan kaedahnya, dan ketiga mempunyai SSN serial number tadi itu. Kemudian yang ketiga ditulis dengan menggunakan bahasa resmi ya, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Semoga bahasa Indonesia segera bahasa internasional lah, itu harapan kita. Kemudian dewan redaksinya ialah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara.
Ini ciri-cirinya. Kalau masih nasional, itu masih belum. Gitu kan. Kemudian artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Makanya tadi saya sebutkan, misalnya Mas Latif posisinya adalah mahasiswa di King Saud University, sangat membantu untuk pengelola jurnal. Makanya artikel saya kenapa kok diprioritaskan untuk terbit di Sinta 2 di mana UIN di Lampung itu, maka ini karena sampingnya saya di Arab Saudi. Nah, ini sangat diuntungkan. Kemudian terindeks oleh database internasional kayak ini tadi WASP, Web of Science, Scopus, Wikileaks Archimedes atau laman sesuai dengan pertimbangan Dirjen Diknya. Jadi ini salah satu ciri jurnal internasional. Kalau yang ditambah internasionalnya bereputasi itu adalah indeksnya. Jadi indeksnya Scopus, 2J, misalnya WOS dan sebagainya. Google Scholar paling rendah itu minimal jurnal itu terindeks Google Scholar lah. Kalau tidak terindeks Google Scholar itu ya jurnalnya nggak jelas juga itu kan. Minimal itu. Atau Google Cendekia lah, Google Cendekia. Kalau nggak ada itu jurnalnya abal-abal lah, nggak jelas juga itu arahnya kemana. Minimal Google Scholar. Kalau 2J agak naik juga karena 2J itu reviewnya agak ketat sekarang. Ya 2J juga agak ketat. Ya, jadi kemudian Garuda Ristek-Dikti kalau punya kementerian-kementerian kita atau Muraref Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama RI itu kan memiliki database untuk perkumpulan ada beribu jurnal di situ. Jadi teman-teman bisa searching tadi itu Muraref Kemenak RI itu bisa di-searching sebagainya. Ini salah satu ciri-ciri jurnal internasional. Jadi kalau teman-teman tadi searching di IAIN Salatiga yang saya sharing tadi jurnalnya sudah terindeks Scopus, pasti itu tim redaksinya atau editorial timnya itu pasti ada perwakilan dari negara. Cara untuk menghubungi mereka lah, inilah pentingnya jejaring komunikasi teman ke beberapa negara. Misalnya di Arab Saudi siapa? Tapi misalnya di Arab Saudi punya jadi pertimbangannya reviewer itu adalah artikelnya seberapa banyak yang atau misalnya saya pendidikan bahasa Arab, artikel saya sekian tadi saya sebutkan dan fokusnya harus pendidikan bahasa Arab, entah kurikulum bahasa Arab, metode bahasa Arab, strategi bahasa Arabnya, tentang pembelajaran dari situ atau tentang lingkungan dan sebagainya. Nah, disitulah maka konsentrasi keilmuannya juga jelas, gitu kan. Jadi pertimbangan misalnya teman-teman ada peserta Zoom-nya ini ada pengelola jurnal, pertimbangannya untuk menjadi tim reviewer itu harus minimal tadi itu banyak citasinya, artikelnya sesuai dengan bidang keilmuannya. Misal di Arab Saudi ada salah satu dosen populer misalnya, tapi kita lihat Google Scholar-nya berapa banyak artikel yang sudah diterbitkan di minimal di Google Scholar. Jadi seperti ini misalnya saya coba share di ini tadi mana ya ini nah, ini kan kita lihat editorial timnya nih karena ini kan sudah Scopus ya, kita lihat editorial timnya. Editorial timnya, nah ini kan ini dari Jogja, Jakarta, Indonesia ini kan ya pasti ya dari luar negara USA, United Kingdom, kemudian Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Jerman. Misalnya kita klik jelas nggak ini orangnya. Misalnya Muhammad Ali, jelas nggak? Ada orangnya nggak misalnya itu kan? Nah ini Scopusnya dia ada. Kita klik di sini misalnya. Nah, kita klik ini ya. Nah ini Scopusnya ini jelas ini kan. Jadi kenapa jurnal ini menjadi Sinta 1 Scopus? Karena ini juga yang jelas. Jadi ya diklik ini semuanya masuk. Ini Scopusnya ya. Ali Muhammad ini kan. Ali Muhammad ini 14 artikel yang 14 dokumen ya, 14 artikel yang sudah dia tulis. Maka kalau teman-teman memiliki kenalan orang yang sudah kayak seperti ini, artikel seperti ini, maka segera memohon ke dia untuk bisa menjadi tim jurnal. Karena ini poin untuk bisa pengajuan akreditasi jurnal. Nah, ini kan sudah ada Scopus ya, ada 2J, ada ini punya Muraref, punya Kemenak ya, dari disebutkan.
ProQuest ini ya tadi ya sebutkan di Al-Maktabah Arabiyah Saudiyah. Nah, ini di sini ada ProQuest dan kemudian Crossref, kemudian Scopusnya sudah ada. Google Scholar, minimal ada Google Scholar. Nah, ini pasti ada Google Scholar. Karena Google Scholar ini indeks pertama jurnal yang harus dan wajib ya, yang harus ada. Mungkin itu saja Mas Latif. Saya kembalikan ke Mas Latif. Oke, baik Pak Dokter. Terus ini pertanyaan selanjutnya, mana nih? Dari Pak Abdul Rahim yang menanyakan, ada nggak sih trik khusus gitu Pak Dokter supaya artikel kita itu diterima di jurnal internasional? Itu yang pertama. Terus yang kedua sekalian, apakah ada rekomendasi jurnal internasional yang free dan nggak berbayar? Monggo Pak Dokter, silahkan. Ya, yang pertama triknya tadi itu ya, sebelum submit itu lihat dulu, komunikasi dulu lah ke kontak yang sudah tertera tadi itu. Yang kedua, kalau misalnya ada peluang, ya dikomunikasi itulah, sekaligus menjawab pertanyaan kedua ini, sekaligus dikomunikasi itulah secara pribadi, tanya ada fee atau ada free-nya. Fee dan free itu kan beda Mas Latif ya. Kalau free itu gratis ya, kalau fee itu ada dolarnya ya, mencari dolar itu. Jadi kalau ada fee-nya, tanyakan berapa dan bagaimana secara prioritasnya. Biasanya di open journal system itu memang pembayaran atau itu free atau gratis. Kadang mereka tidak prioritas, gitu kan. Makanya kontak itu sangat penting untuk komunikasi dulu, biar tidak salah paham. Misalnya kita sudah submit, nggak kontak, nggak apa, jurnal kita lama untuk diterbitkan, gitu kan. Dan pasti jurnal itu pasti ada kontak atau nomor HP atau nomor alamat email yang sudah disediakan di Open Journal System tadi itu. Itu Mas Latif. Silakan, saya kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Salahuddin Fitri. Apakah ada batas waktu untuk tesis yang pernah kita buat, kemudian kita revisi nih, dan kita pengen buat jurnal gitu kan. Nah, jadi misalkan tesisnya dibuat tahun 2009, lah apakah masih bisa dirubah ke jurnal dan diterbitkan di tahun 2020, Pak Dokter? Ya, tadi saya sudah sebutkan, maka saya sarankan tadi itu kalau punya tesis, segera diterbitkan di jurnal ya. Yang kedua, kalau tesis itu menggunakan pendekatan kualitatif, jenis dari kasus, dan kasusnya diambil di tahun 2009 dan mau diterbitkan di tahun ini 2020, maka ada konfirmasi ulang di tempat lokasi tersebut. Karena studi kasus itu ada masa expirednya. Tadi sudah saya sampaikan, ada per hari ini aja sudah berubah ya studi kasus. Maka ada konfirmasi, minimal punya nomor kontak yang ada di situ. Kalau misalnya pendekatannya adalah jenisnya misalnya kuantitatif, juga ada konfirmasi, gitu kan. Jadi juga ada konfirmasi update data lah misalnya. Kan kita revisi sedikit-sedikit lah misalnya. Ada update data misalnya tentang kurikulumnya. Dulu kan misalnya KTSP atau KBK ini 2009. Sekarang sudah manhaj kurikulum 2013 itu kan. Itu kan sudah berbeda pola-pola KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Mungkin ada konfirmasi ke lokasi tersebut. Konfirmasinya tidak perlu lama lah, cukup 1 hari 2 hari, bisa ke lokasi langsung, bisa via telepon atau via WA dan sebagainya. Itu saja, mungkin ada perlu konfirmasi dulu. Jangan kalau sudah konfirmasi, maka si autor penulis ini berhak mencantumkan judul misalnya masa pelajaran 2019-2020 kalau sudah ada konfirmasi. Itu aja Mas Latif. Ya. Nah, baik Pak Dokter. Sekarang kita buka sesi pertanyaan langsung yang kedua. Silahkan raise hand ya, bagi yang ingin bertanya, atau silahkan bertanya langsung, nih mumpung belum ada yang raise hand. Silahkan, ada yang ingin bertanya. Oke, baik Pak Ikhwan. Bentar, saya unmute-nya. Kenapa nggak bisa di-unmute ya? Bentar. Bentar, Pak Ikhwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Kenalkan, nama Anwar Rois. Kebetulan nih mahasiswa Pak Cahya Edi Setiawan ini. Bertanya dokter terkait publikasi internasional. Ini kan saya pernah pengalaman ya tentang prosedingnya Pak. Proseding standar Scopus. Bilangnya sih gitu. Tapi kok dalam perjalanannya itu kok nggak jelas sampai saat ini Pak. Saya udah nerbitin dari November di suatu event conference internasional. Dan saat ini nggak ada kejelasan. Mungkin ada nggak sih Pak standar minimal publikasi proceeding Scopus itu? Berapa bulan dan alurnya seperti apa gitu. Dan juga ya mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Ya, proceeding itu kan prosesnya memang misalnya si kampus A mengadakan acara proceeding dan bekerja sama di jurnal yang terindeks Scopus misalnya. Dan biasanya itu berbayar, entah itu 1 juta atau lebih atau bisa 2 atau 3 juta, itu bisa berbayar. Nah, proceeding awalnya itu kita seleksi administrasi artikel dan sebagainya. Jika diterima, maka kita presentasikan di proceeding tersebut. Kalau sekarang masa pandemi COVID-19, maka virtual presentasinya itu kan. Karena memang saya pengalaman ini 3 kali ya, mungkin Desember ini memang ada proceeding di UNY Yogyakarta itu. Artikel saya keterima, jadi Desember ini karena masih masa pandemi, jadi tidak bisa ke Jogja, jadi secara virtual. Gitu. Kemudian secara virtual, maka nanti panitia akan email ini bagaimana, apakah mau dilanjut untuk terbit di Scopus di jurnal ini, gitu kan? Kalau misalnya email, ada panitia email di email kita selaku author atau presenter, maka kita kalau setuju maka dengan resiko pembayaran sekian, gitu ya. Jadi pembayaran sekian, apakah sudah jelas? Itu juga belum jelas juga, gitu kan? Kenapa? Karena si pihak penyelenggara itu juga belum punya jaminan untuk menerbitkan jurnal yang terindeks Scopus. Mereka kenapa? Karena mereka sifatnya kerjasama. Jadi sifatnya kerjasama, dan misalnya si jurnal yang sudah kerjasama, si jurnal B misalnya, itu sudah penuh volumenya, maka kita menunggu di berikutnya. Scopus itu 1 tahun, 2 tahun itu menurut saya sudah cepat. Jadi menunggu 1 tahun, 2 tahun untuk terbit itu sudah cepat menurut saya ya. Sudah cepat. Kalau itu lebih cepat, berarti fee-nya lebih besar itu biasanya begitu ya. Itu teman-teman karena ada skala prioritas untuk ke sana. Kemudian kalau misalnya nunggu 2 tahun, nggak jelas dan sebagainya, ya harus segera komunikasi dengan CO atau panitia yang bersangkutan prosedur itu. Itu aja Mas Latif. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Dokter. Silahkan penanya selanjutnya. Silahkan diangkat tangannya, raise your hand. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu penanya lain, saya sendiri Pak Dokter yang ingin bertanya ini. Nah, kan kalau di Scopus itu kan kita ada Q1, Q2, Q3, Q4 kalau nggak salah ya. Dan ada juga yang namanya impact factor. Itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak Dokter? Ya. Jadi ada 4 tingkatan di Scopus itu. Yang pertama, kalau dia Q1 atau Scopus 1 itu manajemennya sudah sangat rapi ya. Baik itu editorialnya, mulai misalnya Mas Latif misalnya submit di OJS itu Open Journal System, kalau sudah Scopus 1 itu runtutan jelas. Jadi mulai submit, kemudian diterima, kemudian setelah diterima direview, setelah direview direvisi kemudian dikembalikan, disubmit lagi, direvisi lagi kedua kali, misalnya ada revisi lagi, kalau nggak ada langsung di copy editing, lalu dipublikasinya. Ini yang dimaksud dengan kalau rumahnya sudah rapi. Gitu ya. Jadi itu dinilai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Q1 itu adalah artikelnya yang paling dinilai. Isi artikelnya singkat, padat, dan memiliki ilmu pengetahuan yang jelas. Gitu kan.
Jadi kalau sudah Q1 nggak ada itu halaman sampai 20 sampai 30 halaman nggak ada. Saya sering melihat itu artikel yang sudah Q1 di bawah 10 halaman, 8, 7, bahkan bisa 9. Maksimal ada yang 15 halaman, maksimal itu. Itu ada artikel yang sangat di review ya sama tim review. Kalau Q1, Q2 mungkin rumahnya lebih agak ringan. Jadi itu ada kan itu pengajuan Mas. Ya kayak kita mengajukan di Arjuna akreditasi jurnal nasional milik Kemeristadikti di Sinta itu tadi itu. Jadi ada beberapa catatan dari review itu memang jurnal saya masih Sinta 5 ya terus terang masih Sinta 5 memang banyak catatan-catatan yang perlu direvisi ya karena pengajuan jurnal itu 2 tahun 1 kali. Nah, 2 tahun 1 kali. Jadi kalau jurnal baru minimal 2 tahun telah terbit 4 volume maka berhak mengajukan di Arjuna Ristek-Dikti. Sudah terakreditasi sudah bagus. Kenapa? Karena ada rumahnya sudah tertata. Jadi kalau misalnya Q1 sama, ya, itu ada tim review juga situ. Sama DUAJ juga sama. WOS tadi itu juga sama. Jadi setiap indeksasi kita. Kecuali kalau Google Scholar ya. Google Scholar itu yang penting kenapa saya sampaikan jurnal itu harus ada Google Scholar-nya, itu karena sangat dasar ya. Kenapa? Kalau kita submit di Google Scholar, Google Jurnal itu punya emailnya, punya URL linknya, www.itu.com, dan sebagainya. Itu jelas. Ya kan? Kalau jurnal itu nggak ada Google Scholar, itu masih remang-remang. Kemudian kita mengajukan di Garuda Ristek-Dikti misalnya. Garuda Ristek juga sangat mudah. Kenapa kok mudah? Karena reviewnya cuma memiliki EISSN, ya kan, Electric Serial Number dari LIPI itu. Kenapa kok punya Garuda Ristek-Dikti atau indeks Garuda Ristek-Dikti? Karena untuk pengajuan akreditasi jurnal itu harus sudah terindeks di Garuda Ristek-Dikti. Itu harus terindeks Garuda Ristek-Dikti. Karena apa? Karena di situ EISSN yang sudah kita daftarkan itu sudah otomatis nanti akan melihat home jurnal kita. Kalau belum ada terindeks ini, maka teman-teman harus indeks ini Garuda Ristek baru bisa mengajukan ke Arjuna, akreditasi jurnal nasional milik Ristek-Dikti. Kalau di Indonesia begitu, kalau di Arab Saudi belum tahu kita belum tahu jurnal-jurnal terakreditasi juga kita belum tahu. Lemahnya bahasa Arab kita di situ ya, lemahnya kita bahasa Arab. Makanya belum banyak profesor yang khusus di bidang pendidikan bahasa Arab itu belum atau taklim lughah Arabnya itu belum banyak itu kan. Mungkin tentang sastra kemudian linguistik itu banyak. Gitu Mas Latif. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dokter. Baik, silahkan para pendengar sekalian, para peserta webinar yang ingin bertanya langsung kepada Pak Dokter, kami persilahkan. Kalaupun malu bisa ngetik ya di Zoom group chat itu ya, ada silahkan di chat. Kita tunggu dulu ya Pak Dokter ya sekitar 5 menit lah. Kalau misalkan memang sudah nggak ada pertanyaan, nanti kita tutup sesi kita pada sore hari ini. Dan insya Allah nanti untuk materi presentasi ini akan kami share ya di grup WhatsApp gitu kan, insya Allah. Dan mohon juga rekan-rekan sekalian yang ada di grup webinar ini yang mengikuti webinar secara langsung ini, tolong jangan lupa presensi ya, karena di sini baru 26 orang yang presensi. Jadi mohon sudah kami sediakan linknya ya di chat untuk melakukan presensi, karena presensi ini nanti akan kita gunakan untuk membuat e-sertifikat yang insya Allah akan kita bagikan paling lambat 2 minggu lah, insya Allah. Yang lambat 2 minggu dari sekarang, insya Allah ya. Oke, monggo ada pertanyaan dari Salafuddin Fitri. Sebentar, saya unmute-nya. Silakan Pak Salafuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Salafuddin Fitri dari Banjarmasin. Kalau yang hadir di tempat ini rata-rata dosen, profesi saya bukan dosen, saya sebagai pengawas sekolah di Kementerian Agama. Saya sudah mencoba menulis jurnal
bersama teman di dosen UIN Antasari Banjarmasin. Saya sebagai penulis kedua. Bulan kemarin disubmit ke jurnal edukasi. Jurnal edukasi itu Sinta 2. Nah, barangkali kalau menurut penjelasan Pak narasumber, Sinta 2 itu ya cukup tinggi. Nah, andaikan nanti tidak diterima, itu apa masih memungkinkan untuk kita kirim ke jurnal yang lebih rendah? Karena saya lihat di lingkungan Banjarmasin ada yang Sinta 4, ada yang Sinta 5 juga. Jadi artinya yang Sinta 2 kita tarik karena memang tidak memenuhi kriteria, lalu kita lempar ke jurnal yang Sinta 4 atau Sinta 5. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mat Trafuddin. Ya. Jadi sampai hari ini di pengalaman jurnal saya itu Pak Saifuddin ya, Fitri, itu ada untuk Agustus kemarin ada artikel yang masuk sekitar 90 artikel untuk volume Agustus saja. Gitu kan. Jadi tidak mungkin saya 90 artikel itu saya terbitkan semua, itu tidak mungkin. Karena setiap volume itu maksimal 8-10 artikel yang harus terbit. Gitu kan. Ini harus dipahami dulu oleh autor atau penulis dari luar. Gitu kan. Ya, kemudian yang kedua, jika sudah submit dan belum ada kejelasan untuk terbit, maka segera hubungi kontak yang tertera di OJS Open Journal System. Kalau misalnya sudah penuh, maka karena Pak Saifuddin yang submit, maka yang tahu user dan passwordnya adalah Pak Saifuddin. Maka bukalah usernya dan di-delete artikel itu. Saran saya di-delete artikelnya. Kenapa? Kalau sudah tidak dipublikasi di jurnal tersebut, ya. Kenapa? Takut khawatirnya tidak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba diterbitkan, dan Pak Saifuddin sudah submit di jurnal lain. Ini bahasanya etika komunikasi untuk teman-teman di pengelola jurnal. Jadi kalau misalnya sudah submit tapi belum terbit atau tidak ada peluang terbit, maka bisa pindah ke tempat lain. Dan di jurnal saya juga saya beri catatan, silakan bisa diterbitkan di tempat lain untuk bisa publikasi, karena memang saya khawatir juga, kasihan juga ke si penulis karena datanya di tahun ini gitu kan. Kalau misalnya diterbitkan di tahun 2021 atau 2022 itu kan juga sudah expired datanya. Maka segera cari jurnal yang jurnal lain itu maka saya betul. Kalau misalnya Sinta 3, Sinta 4, 5, 6 itu sama aja poinnya juga. Yang penting terakreditasi dan memiliki sertifikat akreditasi yang jelas dari Kemeris Terdikti, itu aja. Makasih Pak Saifuddin. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak Dokter. Jadi ada, ini nggak tahu namanya siapa nih, privately ini ada mahasiswa S1, apa bisa nulis jurnal Pak Dokter? Bagaimana tipsnya bagi yang baru mulai? Karena ini dia mungkin baru lulus terus tertarik ini ya nulis jurnal itu. Iya. Menulis jurnal itu kan nggak harus S1, S2, S3. Meskipun alumni SMA juga ada masalah. Kan? Karena memang menulis jurnal itu juga harus ada ketertarikan. Yang pertama, yang kedua, yang disukai apa, gitu kan. Misalnya mahasiswa S1 makalah dari dosen misalnya mau dipublikasikan dengan jurnal, maka jangan sendirian, saran saya. Kolaborasi aja dengan dosennya yang bersangkutan. Misalnya dosen si A itu memberikan tugas makalah untuk dipresentasikan. Ya komunikasi aja ke dosen tersebut untuk kolaborasi. Misalnya dosennya bagian metodologinya atau pembahasannya, misalnya nggak ada masalah. Karena itu legal. Dan rata-rata begitu. Jadi antara dosen, mahasiswa, dosen atau peneliti dari luar itu lebih bagus. Itu artinya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa juga diuntungkan, artikelnya terbit atau publikasi. Dosen juga diuntungkan. Publikasi juga artikelnya juga jurnal. Kenapa diuntungkan? Karena nama dosen juga dicantumkan. Gitu kan. Jadi sekarang populernya itu dosen tidak hanya mengajar lalu pulang, lalu mendengarkan presentasi mahasiswa, lalu pulang, itu tidak. Populernya adalah dosen memberikan tugas makalah, kemudian dibimbing untuk dimodifikasi makalah itu menjadi jurnal. Ini jadi ada
ada nilai-nilai poin juga untuk dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu misalnya S1 jangan minder gitu kan. Jadi kalau bisa kolaborasi aja dulu biar ya kolaborasi itu banyak untungnya. Kita juga belajar ke orang lain gitu kan. Orang lain kemudian juga dapat ilmu dari orang lain gitu kan. Ada masukan, ada begini. Jadi dosen itu seperti itu sekarang. Jadi harus juga membimbing dan juga sampai syukur-syukur mahasiswa itu semangat sampai dipublikasikan atau submitkan di UJS jurnal. Jadi jangan langsung ke Scopus ya kalau pemula ya. Jadi pemula itu ya minimal sudah terakreditasi itu sudah bagus lah, tidak masalah. Karena nanti kalau sudah terakreditasi rumahnya sudah jelas, ada reviewnya. Review itu nanti artikelnya dikembalikan, direvisi, dan itu belajar di situ. Jadi belajar di luar kelas lah Mas Latif itu bahasanya. Jadi dipelajari di situ. Jadi nanti kalau ada revisi dosen itu membimbing gitu. Biasanya begitu sampai terbit baru tugas dosen itu selesai. Ya itu aja Mas. Jadi kolaborasilah dulu nggak masalah. Biar ada cari lingkungan lah maksudnya cari lingkungan. Itu Mas Latif. Saya kembalikan. Terus ini nanti kita satu sesi pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang chat terakhir ini dan setelah ini akan kita buka pertanyaan secara umum secara langsung ya. Pak Dokter, ini ada pertanyaan, berapa sih nilai untuk Sinta 1, 2, 3, 4 dan 5? Ini pertanyaan dari Dr. Novelty M. Hum ya. Dan apa yang membedakannya? Jadi mungkin bisa diulas secara singkat karena tadi udah jenengan jelaskan gitu. Ya, silakan, Pak. Yang jelas kalau Sinta 1 itu Scopus ya, jelasnya itu sudah jelas kum ya, kum dosen itu sekitar 30 kali 35 ya kalau nggak salah itu ya. Jadi mohon maaf kalau pengajuan ke lektor kepala, jadi ijazah S1, S2 itu kan memiliki poin 150 poin gitu kan. Kalau ijazah S3 kalau nggak salah 250 atau 200 poin gitu kan. Kalau untuk menjadi lektor kepala itu minimal 400 poin gitu kan. Jadi poin paling banyak itu adalah di ijazah dan juga artikel ilmiah yang sudah diterbitkan di jurnal ataupun jurnal sistem. Kalau dia di Sinta 1, poinnya kalau nggak salah 30 atau 40 kalau saya lupa ya. Ya sekitar itulah. Yang jelas dari 30 ke atas lah. Kalau yang Sinta 2 itu 30 sampai 25 poin itu kan. Semakin kita istiqomah bahasanya atau continue istimror untuk menulis artikel jurnal, maka semakin banyak poinnya itu kan. Semakin dekat untuk menjadi guru besar. Kalau guru besar itu minimal 700 poin Mas ya. 700 minimal poin itu kan. Kalau Scopus banyak misalnya, wah ini peluangnya besar sekali gitu kan. Nah, yang penting sekarang kalau awal ya kita semangat dulu untuk menulisnya. Pemula itu semangat, punya ide dan kolaborasi cari yang lain itu kan ilmu yang lain itu. Jadi kalau Sinta 3, 4 itu sama. Sinta 3, 4 itu kalau nggak salah 25 poin. Kalau 5, 6 itu 20 poin. Kalau belum terakreditasi tapi memiliki ESSN, Electric SSN itu 15. Kalau 15, kalau 10 poin kalau nggak salah. Itu. Jadi tadi itu kalau jurnal sudah jelas, maka punya ESSN dan PSSN-nya itu tadi, Mas Latif. Itu Mas Latif. Baik, silahkan kita buka sesi pertanyaan terakhir ya ini ya secara langsung. Monggo silahkan bagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup acara pada sore hari ini karena sebagian tempat sudah masuki maghrib. Tempat Pak Dokter udah maghrib juga ya Pak Dokter ya? Iya ini waktu Jawa Timur udah maghrib. Ya monggo silahkan. Di Riyadh masih ini ya, masih siang ya. Masih siang ini, belum ada nasar ini. Masih siang hari. Ya, silakan. Ya, kita tunggu dulu Pak Dokter. Barangkali masih ada peserta yang ingin bertanya secara langsung gitu. Ya, sekali lagi mohon perhatian bagi para peserta sekalian, bagi yang merasa belum mengisi presensi ya, diharap mengisi presensi karena itu bahan untuk kita membuat e-sertifikat. Insya Allah akan kita bagi 2 minggu kemudian paling lambat, insya Allah. Jadi jangan left group dulu di WhatsApp gitu kan, karena insya Allah nanti akan kita share di grup e-sertifikatnya ya.
Baik Pak Dokter, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini. Alhamdulillah acara demi acara kita lalui bersama dan sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi mudah-mudahan para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian mendapatkan ilmu yang banyak meskipun waktu kita sangat terbatas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Ainul Yakin ini bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir Pak Dokter, monggo silahkan. Ya, terima kasih untuk PPMI Riyadh Arab Saudi, tetap semangat. Teman-teman ditunggu pulangan ke Indonesia. Jangan lupa tetap semangat untuk menulis ya. Dan fasilitas di Arab Saudi Riyadh itu sangat luar biasa, lengkap sekali. Begitu digital library-nya dan sebagainya. Untuk teman-teman di Indonesia, tetap untuk pemula juga untuk semangat cari kolaborasi dulu ya. Kalau memang buntu ide, cari kolaborasi. Kalau buntu idenya lagi, coba cari di akun indeks paling dasar, yaitu di Google Scholar atau Google Cendekia. Itu tetap semangat dan kita tunggu. Saya di sini juga pengelola di pendidikan bahasa Arab, lisan An-Natik di pendidikan bahasa Arab juga kita tunggu, tapi belum terakreditasi dan insya Allah tahun depan kita ajukan untuk akreditasi baru jurnal ini. Terima kasih Mas Latif dan Mas Faisal, Mas Rito Ketua PPMI Arab Saudi, Mas Faisal Ketua PPMI Riyadh. Jazakallah khair. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari Dr. Ainul Yakin. Terima kasih banyak Dokter udah meluangkan waktunya ini untuk mengajari kita-kita yang ada di sini. Jazakallahu khairan. Dan terima kasih pula kehadiran teman-teman semua untuk meramaikan acara kita pada sore hari ini ataupun siang hari ini yang ada di Saudi. Kalau ingin lebih, jika rekan-rekan sekalian ingin lebih tahu tentang apa sih PPMI Riyadh, itu bisa dicari IG-nya ya. Kita punya IG @PPMI Riyadh, bisa di-search di Instagram-nya. Nanti di situ juga ada nah, misalkan teman-teman ingin gimana sih cara kuliah di Arab Saudi kayak gitu, gimana prosedur pendaftaran dan sebagainya, insya Allah nanti akan bisa direct message ke PPMI Riyadh ya, insya Allah nanti akan ada yang membantu menjawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara. Malah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Saya Latif Arifuddin sebagai host undur diri kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.